Halo guys, kembali lagi bersama kami di acara Taksik. Perkenalkan, nama saya Ika Damayanti. Saya jadi sebagai moderator Taksik episode 3. Taksik pada acara kali ini yaitu bertema dengan bangkitkan pariwisata lokal. Di samping saya ada Mas Rifel Kaab atau yang biasa disebut dengan Mas Rakas. Halo Mas Rakas. Ya, halo. Terima kasih sudah nyempetin waktunya untuk datang ke acara Taksik kali ini. Oh iya Mas, bisa ceritain gimana bisa dipanggil Rakas itu? Sebenarnya kalau di rumah sendiri pun panggilan nama saya itu emang Rivial kan. Tapi di SMA Kak, kan tapi waktu ketika di SD menuju SMP itu saya sering ngomong Mantri, tapi malah temen tuh ngundang nama saya jadi Sumantri. Nah, tapi sama teman-teman di SMP sama di SMA itu malah condong nabungin biar Rivial kan kayak tadi Mbak Ika nyebutin nama aku kayak belibet gitu kan. Kaab itu juga kalau misalnya di bahasa Arab kan Kaab gitu. Jadi susah juga, makanya terus dipanggil Rakas disingkat Rivial Kaab. Sumantri itu disingkat kurang lebihnya kayak gitu. Unik juga ya Mas. Untuk Iya, Mas sih. Rakas bisa ceritakan secara singkat bisnis yang Mas tekuni sekarang sebelum masuk ke sesi pertanyaan? Sebenarnya kalau untuk ini ya usaha saya ini ya Mbak. Usaha saya ini sebenarnya dulu dari hobi sih. Saya ini sama adik saya sebenarnya ada 3 adikku itu ada 2. Terus kita itu emang sepantaran dan kita dulu itu kebetulan diizinkan sama orang tua kita kalau main itu yang jauh-jauh itu diizinkan ya. For example ketika ke Dieng, terus yang terakhir belum lama ini kurang lebihnya setengah tahun ya. Belum sampai ya. Setengah tahun itu kita ke Bromo. Nah, kita itu main tapi kita itu kayak menjelajahi nyari tour guide gitu dan kita akhirnya berpikir kita saatnya kita gitu loh. Maksudnya kita bukan mencari uang tapi memang kita mau membangun usaha di mana memang jurusanku kan kebetulan juga manajemen Mbak. Terus adik saya itu ini pariwisata, yang satunya itu manajemen pemasaran. Jadi kayak wes ayo ini kita bikin usaha apa namanya itu namanya jadinya jalan-jalan atau J3 singkatnya. Wah, sangat menginspirasi sekali ya Mas. Ya, jadi semakin penasaran nih tentang bisnis Mas. Langsung aja lanjut ke sesi pertanyaan ya Mas. Boleh? Menurut Mas itu apa sih itu tour guide? Tour guide ya? Iya. Oh iya, tour guide itu kalau menurut saya itu tour itu kan wisata Mbak, atau berwisata. Guide itu pendamping. Ya artinya berarti pendamping cinta. Ya enggak lah. Maksudnya ya. Nah, kalau menurut saya itu memang tour guide itu artinya ya pendamping atau mendampingi wisata. Mungkin kalau lebih spesifiknya adik saya yang memang jurusan pariwisata memang mungkin bisa menjelaskan lebih spesifik. Tour guide itu kan seorang pemandu wisata ya. Nah, seorang pemandu wisata itu seseorang yang bertugas untuk mendampingi, memberikan informasi dan membantu untuk mencukupi kebutuhan wisatawan selama wisatawan itu berwisata. Seperti itu. Oh, jadi tour guide itu orang yang mendampingi saat berwisata gitu ya, Bang? Iya, selama berwisata, bukan selama hidup ya. Iya. Kira-kira ilmu apa aja sih Mas yang perlu dimiliki oleh seorang tour guide? Sebenarnya kalau menurut saya itu, kalau saya pribadi ya Mbak, mungkin beda dengan adik saya ini. Kalau menurut saya itu namanya kita menjadi tour guide itu bukan masalah kita tahu materi atau bagaimana. Saya sendiri pun ilmu tour guide itu kalau menurutku lebih condongnya ke adik. Jadi nggak dapat ilmunya, tapi hanya pede sama lebih sering-sering mencari referensi buat misalnya kayak Tugu gitu ya Mbak, Tugu Jogja. Jadi ketika kita mengantarkan seorang wisatawan itu kita bisa menjelaskan. Yang penting kan ngobrolnya itu kita pede. Dimana kita mengantar wisata dari luar itu kita menjelaskan seolah-olah kita itu tahu. Ya sebenarnya saya sendiri dari sekian banyaknya paket itu nggak tahu, maksudnya sejarahnya mungkin
ditemukannya pantai kan, pantai di Gunung Kidul itu kan banyak yang mungkin pantainya itu baru-baru ini dibuka. Nah itu kan sejarahnya kok bisa dinamakan tersebut kan aku sendiri juga nggak tahu gitu. Jadi ya yang penting pede aja sih. Mungkin adikku ini ya secara materi lebih. Ya, ilmu yang harus dimiliki seorang tour guide itu banyak. Jadi menjadi seorang tour guide itu nggak mudah. Seperti harus menguasai informasi yang diberikan itu kan harus akurat dan terkini. Kemudian wawasannya luas, mengetahui langkah pedoman untuk menjadi seorang tour guide, mendampingi wisatawan. Kemudian ada juga menguasai bahasa daerah asli, daerah tujuan wisata maupun bahasa wisatawan. Karena kan kalau wisatawan dari luar negeri itu kan tour guide harus paham apa bahasa dari wisatawan itu. Nah, sehingga agar memudahkan berkomunikasi antara tour guide dengan penduduk lokal maupun tour guide dengan wisatawan. Kemudian harus menguasai ilmu adaptasi, ya kan setiap tour guide itu kan tidak selamanya menemani wisatawan itu selamanya satu rombongan. Jadi ya bisa saja seminggu tour guide itu harus beradaptasi 3-4 kali dengan rombongan yang berbeda, orang-orang yang berbeda. Nah kemudian mampu berkomunikasi secara efektif. Komunikasi secara efektif itu sangat penting karena untuk menjelaskan informasi, menceritakan suatu destinasi wisata itu kan harus menarik. Intonasinya juga, kemudian artikulasinya juga harus jelas karena agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita sedang menceritakan. Kemudian seorang tour guide itu harus menjadi aktor dan pendongeng yang menarik. Nah, sehingga agar wisatawan itu berkesan gitu ketika seorang tour guide bercerita, memberikan informasi tentang suatu destinasi wisata seperti itu. Jadi seorang tour guide itu tidak mudah. Dan seorang tour guide yang profesional tuh harus mendapatkan lisensi yang diakui negara. Seperti itu. Itu juga belum lama ini Mbak, untuk masalah tour guide lisensi itu kan aturan baru. Nah itu memang perlu dikuasai juga di Jogja gitu, karena memang Jogja itu kan kedepannya itu bakal seperti di Bali ya kan Mas. Maksudnya ada peraturan di mana tour guide dari luar udah nggak boleh di Jogja itu, dan tour guide itu harus asli dari Jogja, dan di mana itu tour guide itu harus berlisensi. Nah itu makanya tour guide itu kalau menurut secara materi dan mungkin peraturan di Jogja kedepannya itu mungkin bakalan lebih rumit. Mungkin kalau yang menurut argumenku itu tadi hanya dasarnya aja. Cuman kalau masalah lebih spesifiknya ya pokoknya tadi mungkin seperti itu sih Mbak. Ngomong-ngomong, Mas Raka sih membangun bisnis tour guide sendiri atau bersama adiknya? Bisnis travel ya. Bisnis travel itu saya sendiri nggak membangun sendiri gitu loh. Jadi saya memang membangunnya itu nggak cuman saya sendiri terus mau aku dewi, enggak, tapi saya ngajak sama adik saya ini, terus adik yang memang hari ini saya nggak bisa hadir. Jadi memang tadi awalnya itu niatnya juga mau diriin sendiri, tapi kayak keteteran gitu. Jadi kan sekarang itu apa-apa harus melalui sosial media ya. Sosial media di mana kita itu harus menguasai IG, TikTok, Twitter, YouTube dan lain-lain. Nah, di situ kelemahan saya itu di situ. Dimana untuk masalah ide-ide di dalam sosmed itu nggak punya. Maksudnya dari aku sendiri itu malah untuk masalah kayak gituan gimana ya, ide-idenya itu nggak muncul gitu loh. Makanya aku gandeng adikku yang ya Mbak Ais ini sama adikku yang satunya itu memang, kalau adik yang satunya itu memang dia itu imajinasinya luas. Jadi kalau untuk masalah edit di IG, di TikTok itu bisa. Makanya nggak egois, jadi aku bangunnya bertiga. Mungkin seperti itu. Apa saja sih Mas pengalaman yang Mas Raka dapat sebagai tour guide itu? Ya kalau untuk masalah pengalaman yang pertama kepedean ya. Maksudnya dimana kita itu apa yang dikatakan adik saya itu tadi kan
bahkan bisa seminggu itu bisa ketemu 3 sampai dengan 5 bahkan atau lebih bertemu dengan wisata. Itu wisatanya nggak bisa kita patok loh Mbak, 1 atau 2. Nah kalau misalnya kita dapat 1 base itu kan berbeda, maksudnya berbeda cara berpikir, makanya kita harus beradaptasi hari itu juga. Kita nggak bisa namanya searching atau melihat IG-nya terus ini orangnya nggak bisa gitu loh, jadi nggak sempet gitu loh. Makanya menurut saya Pak, bisnis di jasa travel ini sebenarnya itu mudah, tapi tidak mudah untuk terjun di situ, dimana kita itu harus memiliki keahlian dalam cakap pertama, terus kita itu harus rajin-rajin untuk mencari referensi destinasi-destinasi wisata. Jadi ya biar kita itu enggak kagok itu bahasanya apa, mendadak ya, mendadak gitu loh. Ya, jadi apa-apa nggak mendadak, itu nggak bisa. Masalah target itu didadak hari ini ya sebenarnya bisa tapi kan bakalan tergesa-gesa. Makanya menurut saya ya, untuk pengalaman saya menjadi tour guide itu ya menurut aku kepede aja gitu. Mungkin kalau dari adikku beda lagi gitu. Karena memang dia tidak jobnya itu nggak tak taruh di tour guide gitu. Dia memang mengurus di sosmed gitu. Jadi bukan urusan di lapangan, urusan lapangan itu urusan saya. Dan adik saya yang satunya itu memang saya taruh di job sosmed sama WA, dimana ketika ada pengunjung yang ingin reservasi itu salah satu antara Ais atau adik saya Akif. Kira-kira ada tagline dari Jalan-Jalan Jogja nggak sih Mas? Kalau ada itu tagline-nya apa ya? Kepuasan Anda, semangat kami. Ya. Kepuasan Anda, semangat kami. Masuk akal sih, masuk akal. Itu belum terpikirkan hari ini. Masalahnya kalau masalah kata-kata baru caption aja kita bingung dari kemana. Oh iya Mas, mau nanya nih, gimana sih untuk pelanggan yang ingin menggunakan jasa tour guide? Apa ada paketannya? Kalau untuk masalah paketan sih banyak ya kita ya. Kurang lebihnya kita dari paket A sampai U. Nah itu pun nanti paket A sampai U pun kalau misalnya memang tidak memuaskan, kan biasanya anak muda kan biasanya ada paket A tapi yang dituju pilihan keduanya nggak ada, atau malah masuk di paket B. Nah itu biasanya itu udah di luar jangkauan paket, dimana nanti aku memberikan paket request. Nah untuk masalah paket request itu nanti tak samakan dengan harganya. Maksudnya kalau memang sekiranya itu dekat, itu mungkin harganya akan tak samakan gitu. Tapi ini misalnya jauh, ya bukannya menolak, tapi memang itu harganya harus tak naikkan. Untuk masalah nanti cara reservasinya bagaimana, bisa ini sih, bisa dihubungi di WA. Nah mungkin kalau biar lebih gampangnya itu cek di IG sih, Jalan-Jalan Jogja J3 itu nanti di sana ada link buat masuk di TikTok, ada link buat masuk ke WA. Jadi mungkin reservasinya sementara lewat itu dulu. Kita memang belum berani iklan berbayar sih Mbak. Jadi kan biasanya ada biasanya kita masuk di Google gitu kan sering ada iklan, terus kita nggak sengaja mencet itu kan sebenarnya iklannya. Nah itu belum berani karena memang kita modalnya ya baru untuk ini ya, baru untuk awalan top, jadi merintis. Bahkan kami pun membangun travel ini juga tidak memiliki apa-apa, jadi kita memang di bidang jasa ini kita hanya mengandalkan sewa, dan sampai hari ini pun mobil belum punya, jadi kita sewa. Oh iya, apa sih motivasi Mbak Ais dan Mas Raka bisa membuat bisnis tour travel atau tour guide ini? Motivasinya tuh sebenarnya gini Mbak, gampang banget. Gimana saya sebagai mahasiswa itu ketika nggak punya uang, itu pengen namanya punya uang gitu. Sebenarnya saya nggak bertujuan untuk mencari cuan, tapi dimana saya harapannya ke depannya itu saya itu akan membuka lapangan kerja. Dimana sebenarnya sampai hari ini kalau misalnya dihitung karyawan tidak tetap atau freelance ya Mbak, itu karyawan saya itu kurang lebihnya itu sudah 5 sampai dengan 10 orang. Itu di situ saya tuh motivasinya itu dengan adanya pandemi ini Mbak,
itu tuh kayak seolah-olah mereka jadi pengangguran. Maksudnya mereka itu ya bisa dikatakan tour guide juga, karena mereka itu sopir sebenarnya, tapi rata-rata travel itu namanya tour guide itu ya, disambi atau sekalian menjadi sopir gitu. Jadi harapan saya itu motivasi saya itu ketika saya itu membuka travel itu membantu mereka. Jadi saya memperkerjakan mereka, jadi saya untung, mereka juga untung. Jadi kita saling mutualisme gitu. Jadi agar mendorong UMKM juga saya dimana agar kanan kiri saya itu juga termotivasi agar jangan pengen ke birokrasi, maksudnya kayak ASN dan sebagainya. Ya silahkan mau memilih di birokrasi dan sebagainya, it's okay menurut saya. Tapi itu saingannya akeh banget, banyak banget saingannya itu. Jadi kalau misalnya nanti sudah diterima kan kita bisa membuka usaha, dimana memang usaha itu nggak instan ya. Jadi memang harus dirintis dari kecil. Makanya juga mengajarkan kanan kiri, maksudnya kanan kiri itu tetangga saya, maksudnya lingkup kehidupan saya itu biar mengajarkan kepada mereka bahwasanya alangkah baiknya sejak hari ini, maksudnya detik ini itu kita itu alangkah baiknya ayo kita buka usaha kecil-kecilan, nanti kita saling membantu. Lah ini travel jalan-jalan Jogja ini memang sudah menggandeng beberapa UMKM, di mana UMKM tersebut itu UMKM-nya ini ya catering itu. Jadi kita kalau misalnya wisatawan mau minta, kan include-nya belum sama makan. Kalau misalnya minta paket exclude ya wis kita tinggal pesankan. Nah, pesannya itu nggak perlu di catering yang besar, itu mereka udah besar nggak perlu dipromosikan lagi gitu loh. Jadi kita mending mempromosikan UMKM yang memang itu usahanya masih kecil-kecilan gitu. Jadi agar lingkup saya itu terdorong untuk buka usaha. Apalagi kan daerah Jogja ini ya, maksudnya aku orang Gunung Kidul dan ini adikku orang Sleman, memang jauh, tapi harapannya itu di masyarakat Jogja ini tuh memiliki mindset ayo buka usaha, di mana kita itu bakalan banyak wisata. Mungkin seperti itu sih untuk masalah motivasinya. Oh iya Mas, apa sih paket best seller dari JP itu? Ada nggak? Ada. Itu tadi bisa C, tak cari nih Mbak. Itu tadi di paket C kalau nggak salah. Nah, oh ya di paket C. Paketan habis bro. Di paket C Mbak, itu paketnya itu di Merapi, terus Taman Sari, yang terakhir itu ke apa namanya Bukit itu tuh. Bumi Merapi, Taman Sari, terus yang terakhir C itu yang di C. Puncak Sosok yang terakhir. Itu memang paket paket paling murah sih ya. Itu memang paketnya itu kurang lebihnya itu 220 per orang, tapi itu harus 6 orang gitu. Ya, dikalikan aja, tinggal kalikan kan, misalnya 220 dikalikan 6 ya totalnya seberapa. Ya menurutku untuk masalah travel atau staycation itu udah murah sih. Makanya kita buat paket tuh kita mencari laba itu nggak terlalu besar, karena memang kita yang penting kita punya uang saku gitu. Jadi kita mumpung masih muda ya mending cari pengalaman sebanyak itu. Kayak gitu sih. Apalagi Apakah usaha yang Mas Raka sesuai dengan passion Mas Raka dan Mbak Ais untuk memulai bisnisnya? Ya, sangat sesuai. Sangat sesuai. Gimana kalau ditanya ya Kak, ini kakak saya itu punya kakak cewek cowok. Kakak yang pertama itu orang pinter, akademiknya selalu bagus, mulus, bahkan dia sampai masuk universitas ternama di Jogja gitu. Dan kakak kedua saya juga orang pinter, sampai anak ketiga saya ini, nah ini nggak punya basic, nggak punya nggak punya kelebihan, maksudnya untuk masalah tidaknya kelebihanmu apa itu ya cuman bisa ngomong, kelebihanku cuma ngomong gitu Mbak. Jadi
makanya tak jadi pelariannya ke Tubet, bukan pelarian sih, tapi memang tak lebih tak andalkan ke jadi Tubet, dimana lah mau jadi apa lagi, mau jadi MC jarang jobs MC buat kriteria kayak aku itu jarang gitu loh Mbak, makanya aku milihnya di Tubet. Nah apalagi Mbak Ais ini, Mbak Ais kan jurusannya pariwisata, jadi memang kalau misalnya di univnya itu dia belum ada praktikum, dia malah lebih praktek 2 kali lebih duluan gitu loh Mbak, dimana dia prakteknya udah nggak main-main. Mungkin kalau yang lainnya itu magang di CV dan sebagainya, dia mungkin udah terbiasa terjun di dunia pariwisata. Siapa sih Mas target pasar dari bisnis Mas Rakas itu? Kalau untuk target bisnisnya itu sebisa mungkin ya. Sebenarnya kalau target itu semuanya, cuman lebih condongnya itu paling banyak itu ya anak muda, maksudnya seumuran kita atau maksudnya mahasiswa, anak sekolahnya SMA ya. Tapi anak SD diterima nggak kira-kira? Ya tak terima Mbak, maksudnya kayak piknik, misalnya piknik anak kayak 1 kelas atau 2 kelas gitu, study tour mas, study tour SD itu kan biasanya hanya lingkup kabupaten, jadi dari aku sama adikku itu berani karena memang itu sebenarnya nggak terlalu berat. Kita menjadi tour guide atau kita membuka travel itu easy banget, maksudnya sebenarnya gampang tapi kita tidak mudah untuk terjun ke situ. Pasti ya mana lah intinya. Ya mungkin untuk target pasarnya itu kita lebih cenderung ke anak muda ya, karena memang kita kan dari kita ngobrolnya kan kalau sama anak muda kan enak banget, ya kalau miso kan terserah. Terus bagaimana strategi Mas Rakas untuk bersaing dengan kompetitor? Untuk masalah bersaing itu pasti bersaing ya Mbak. Untuk ini kita sebenarnya cuma main harga aja sih sama main paket, dimana kita itu mungkin kedepannya itu ini juga dapat usulan dari teman ini baru mau tak laksanakan. Jadi paket A sampai dengan paket U itu kalau misalnya dilihat nanti di rating tingkat kepuasan atau yang paling laku itu gimana, yang gimana itu kita nanti mungkin bisa mengubah paket tersebut. Jadi misalnya paket A ini A bla 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 bla, nanti mungkin kan satu paket 3 tempat lah, mungkin tempat yang kedua paket A tempat yang kedua tak ganti, misalnya yang tadinya di Taman Sari tak ganti ke Gua Pindul misalnya. Ya cuman main kayak gitu loh, nggak sama kita mungkin bermain kayak nanti paket-paketnya itu nanti mungkin mau dikasih air mineral dan sebagainya, karena itu juga termasuk ya snack, itu kan termasuk istimewaan juga sih, keistimewaan dari travel. Apa aja sih Mas kesulitan yang dihadapin bisnis Mas Rakas selama berkecimpung di dunia pariwisata? Kalau untuk kesulitan itu promosi Mbak, untuk mencari target pasarnya itu terus terang, karena ini ya terus terang ini belum masih pandemi, masnya kita baru mau lepas dari pandemi, jadi memang kita belum lama juga untuk membukanya. Jadi untuk menargetkan pasarannya itu memang sulit, dimana masyarakat Indonesia itu masih membangun ekonominya, belum berpikir ibaratnya arep piknik nganti ini wis global. Dan yang menjadi PR kan biasanya tiap sekolah itu kan udah ada langganannya gitu. Nah itu yang menjadi tantangan bagi kita. Jadi study tour itu loh Mbak, study tour itu rebutan sebenarnya, kita main rego, kita cuma main harga aja. Dimana misalnya ya ini SD Jogja 1 misalnya, itu sudah ada travel dari lain, sebenarnya kita bisa merebut juga, maksudnya kalau kan kita hanya bersaing memberikan treatment. Ini paket saya misalnya SD Jogja 1 itu mau ke Bandung misalnya, atau nggak usah jauh-jauh SD ini mau ke Kebumen misalnya mau ke Kebumen, itu misalnya paket dari travel lain itu misalnya memberikan 10
juta atau 10.000 Kak. Nah itu setelah tak kalkulasi dengan dimintanya paketan tersebut itu sebenarnya itu labanya terlalu tinggi. Nah aku berani dari travel kita itu berani kita mengambil keuntungan sedikit, mungkin misalnya kita memotong jadi 8 juta. Yaitu kita cuma memberikan treatment, oh ini paket saya kalau misalnya ke Kebumen harganya 8 juta bu gimana. Jadi ya untuk masalah keputusannya itu kan keputusan dari pihak sekolah. Jadi misalnya memang diterima atau tidaknya yang penting kita memasarkan terlebih dahulu. Tapi memang itu memang paling berat ya. Untuk kedepannya itu ya nggak mau ya harus jalur dalam gitu ya. Maksudnya kita harus kenal dari pihaknya, mungkin dari temen yang memang sudah bekerja di situ, sekolah atau dinas-dinas mungkin seperti itu. Lalu apa planning ke depannya untuk bisnisnya Mas Rakas? Ya untuk planning ke depannya itu kita ya paling kita cuman bakalan promosi besar-besaran melalui sosmed, sebisa mungkin berbayar juga berbayar. For example ada di IG itu memang followersnya itu kurang lebihnya hampir 1 juta ya, itu mungkin saya akan bakal promosikan lewat situ walaupun nanti mengeluarkan banyak tapi kan feedbacknya juga ada. Jadi setelah tak amati Mbak, itu ketika saya itu membandingkan travel A, B, C, D, E sampai dengan E sampai dengan Z gitu ya, mereka itu followersnya banyak kan tapi pengunjungnya itu mungkin rada serat juga karena ada beberapa faktor. Promosi itu sebenarnya penting, setiap hari itu kan harus kita promosikan, nggak boleh namanya kita itu sampai berhenti promosi gitu. Dimana ketika jasa itu sampai berhenti promosi ya itu salahnya di situ. Makanya mungkin kedepannya sebisa mungkin saya bakalan promosikan, toh itu nanti dimulai dari paid promote dan sebagainya, atau memang nanti mau saya lewat di YouTube atau iklan yang lebih besar lagi. Mungkin planning kedepannya seperti itu. Untuk penutupan nih Mas, mungkin ada saran atau masukan untuk pemula yang ingin menjalankan bisnis tour guide? Ya kalau misalnya memang ingin berkecimpung di dunia travel ya, itu alangkah baiknya jangan pernah melakukan atau membuka usaha travel sendiri sebelum kita ikut ke orang lain. Jadi alangkah baiknya itu kita itu ikut ke orang lain dulu, cuman buat belajar gitu. Belajarnya kita hanya belajar mungkin dari nanti cara bikin paketnya gimana, treatmentnya itu gimana, mau ngasih harganya itu berapa, jadi estimasi harganya, pengeluaran pemasukannya itu berapa. Jadi biar kita cukup tahu aja, kita nggak berharap uangnya, tapi yang penting itu kan kita bisa belajar dari travel lain gimana caranya membuka travel itu seperti itu. Masalahnya saya juga terus terang keteteran gimana saya ikut travel itu belum lama gitu, jadi langsung tak buka, tapi dibantu adik saya ini sama satunya itu jadi terdorong juga. Dimana untuk membuka travel itu alangkah baiknya mencari relasi sebenarnya. Wah keren banget nih Mas Rakas, jadi kepengen bisnis kayak Mas Rakas gitu. Doain ya Mas, semoga besok bisa bikin bisnis kayak Mas. Amin. Mau aja. Oh iya saya mau. Ya semoga aja, pokoknya kita itu mau buka usaha apapun kita saling mendoakan yang terbaik lah. Pokoknya kita saling bekerja sama juga bisa. Pokoknya terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Taksik episode 3 kali ini. Jangan lupa stay tune untuk Taksik episode berikutnya dan tetap stay tune di YouTube BEM FEB UMY. Jangan lupa like dan subscribe. Bagi teman-teman yang mau jalan-jalan di Jogja bisa menghubungi Mas Rakas. bisa banget, pokoknya kita langsung klik di link bawah ini. Nanti muncul di IG-nya Jalan-Jalan Jogja 3. Di situ banyak paket, tinggal dipilih dan bisa reservasi melalui link bio di Jalan-Jalan Jogja. Selamat jalan-jalan. Dah. Oke, terima kasih. See you. See you.